Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengekspresikan pendapat kita. How to express personal opinions. How to express personal opinions. Di sini kita memiliki 6 ya. There are certain ways to express personal opinions verbally in English. Ada beberapa cara untuk mengekspresikan pendapat pribadi kita atau pendapat kita sendiri secara verbal di dalam bahasa Inggris. The text above contains some examples. Teks di atas terdiri dari atau memiliki beberapa contoh of asking and giving personal opinions, tentang memberikan dan meminta personal opinions, pendapat pribadi. Jadi kalian bisa menemukan ekspresi-ekspresi ini di teks yang ada di bab 3. Sekarang coba kita lihat satu persatu dari ekspresi mengungkapkan pendapat pribadi. Yang pertama, in my opinion. Nah, in my opinion ini termasuk kepada giving. Ini ya, giving personal opinion. Sekarang kita akan membahas dua hal, asking and giving. Yang nomor satu, in my opinion, menurut pendapat saya atau pendapat saya, ini berarti kita memberikan pendapat. In my opinion, menurut saya atau pendapat saya, opini saya, an ideal student holds all that is good and noble. Seorang siswa yang ideal memiliki semuanya, yaitu baik dan patut untuk dicontoh. Noble ini bisa diartikan dengan mulia atau patut untuk dijadikan teladan gitu ya. Nah, setelah in my opinion ini diikuti dengan kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu adalah yang memiliki subjek dan juga verb yang sudah kalian pelajari di SMA kemarin ya. An ideal student ini adalah subjeknya holds. Ini adalah verb kata kerjanya. Dan ini adalah all that is good and noble. Di sini adalah yang mengikuti verb ataupun bisa disebut dengan keterangan ya, adverb. Bukan adverb, adjunct. Yang kedua, what is your definition? Kalau what is your definition ini berarti adalah asking atau meminta pendapat. What is your definition? Apa definisimu? Atau bisa juga kita artikan dengan what is your opinion about? Bagaimana pendapatmu tentang? Ini sama maknanya ya. What is your definition sama what is your opinion about ini sama. Apa sih pendapat kamu ataupun bagaimana pendapat kamu itu sama saja. Of an ideal student, selamat. Apakah opini kamu atau pendapat kamu tentang siswa yang ideal, selamat? Nah, di sini kita diminta untuk memberikan jawaban. Nah, kalau yang ini nomor 2 adalah asking-nya, meminta personal opinion, maka kita coba connect-in ke atas juga bisa. What is your definition of an ideal student, selamat? Nah, giving personal opinions-nya seperti, in my opinion, an ideal student holds all that is good and noble. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang nomor 2 ini contoh dari asking atau meminta personal opinions, meminta pendapat pribadi, meminta pendapat kita. Dan yang nomor 1 adalah contoh bagaimana kalau kita memberikan pendapat. Nah, itu baru satu cara memberikan pendapat. Yang selanjutnya nomor 3, I think. I think ini juga merupakan ekspresi untuk memberikan personal opinions, memberikan pendapat pribadi kita. I think, saya pikir, I have a similar definition. Saya memiliki definisi yang sama atau saya memiliki pendapat yang sama with yours, dengan milikmu atau pendapat kamu. But with an additional emphasis, tapi dengan beberapa penekanan tambahan. Emphasis itu penekanan, additional adalah tambahan. Nah, yang nomor 3 ini juga memberikan pendapat, giving personal opinions. I think, saya pikir. Nah, setelah I think ini juga ada kalimat lengkap. I have a similar bla bla bla. Di sini ada subjeknya I, lalu ada verbnya have. Nah, setelah itu bisa diikuti dengan objek ataupun keterangan lainnya yang kamu mau, boleh.
Yang nomor 4, ini juga adalah giving personal opinions, memberikan pendapat. For me, kalau saya, menurut saya, itu juga bisa diartikan begitu. Performance is a very essential performa atau bagaimana kita menunjukkan diri kita, performa gitu ya, is a very essential element adalah elemen atau bagian yang sangat penting. Essential itu sangat penting. Very essential sangat penting. Essential saja ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sesuatu itu penting ya. Lalu selanjutnya, because a good student, karena siswa yang baik becomes a model for his friends, menjadi contoh untuk teman-temannya. Nah, di sini for me, kalau kamu mau pakai for me dan juga in my opinion, setelahnya harus dikasih koma ya. Ini koma. Kalau yang ini tidak dikasih koma tidak apa-apa. Yang nomor 5. How do you see? Bagaimana kamu melihat ataupun bisa juga diartikan dengan what do you think of? Bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu pikirkan? Nah, yang nomor 5 sama dengan yang nomor 2. Bagaimana cara seseorang atau kita menanyakan pendapat kepada orang lain. How do you see? What do you think of? Bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu melihat? Bagaimana kamu berpikir? Apa pendapatmu? A student to be ideal, seorang siswa untuk menjadi ideal. Nah, ini juga setelah how do you see, ini juga diikuti dengan pertanyaannya. Apa sih menurut kamu bagaimana menjadi siswa yang ideal? Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana kamu melihat? Begitu. Yang nomor 6, I think. Ini juga memberikan personal opinion, memberikan pendapat kita. Frasenya adalah I think, saya pikir. The Journal of Education. Oh, ini sama yang nomor 3 dan nomor 6. Berarti kita anggap aja nomor 3 dan 6 ini sama pendapatnya atau ekspresinya. Frasenya sama karena I think semua, tapi kita ambil aja contohnya 2 gitu ya. Jangan terlalu difikirkan. Yang nomor 6 ini sama dengan nomor 3, I think. The Journal of Education and Behavior, jurnal pendidikan dan tingkah laku, behavior, can be a good start, bisa menjadi awal yang bagus to find the articles, untuk mencari artikel that fit with your topic, yang cocok dengan topikmu. Nah, jadi dari nomor 1 sampai 6 ini kita mendapatkan asking and giving, meminta dan memberikan. Yang nomor 1, in my opinion, adalah giving. Yang nomor 2, what is your definition atau what is your opinion about, ini adalah asking. Yang nomor 3 dan 6 ini sama, I think semua. Ini adalah giving. Yang nomor 4, for me, giving. Dan yang nomor 5, how do you see atau what do you think of, ini adalah asking. Jadi untuk tensesnya apakah harus seperti ini, Bu? Oh, tidak. Tensesnya terserah kamu mau pakai seperti apa dan kalimatnya juga terserah kamu. Nah, nanti setelah ini kita akan ada latihan ya, bagaimana kalau kalian disuguhkan sebuah pendapat, sebuah problem atau masalah, bagaimana kamu akan memberikan pendapat kamu. Nah, selain dari 6 ini, 5 ini ya, karena ini I think ini sama dengan nomor 3, dari 5 ekspresi ini ada tambahan yang lainnya. There are other phrases, ada frase yang lain used to express personal opinions, yang digunakan untuk mengekspresikan personal opinion atau pendapat pribadi, seperti such as. Ini yang nomor 1, 2, 3 ini sama. I personally itu adalah pendapat saya pribadi. Ya, I personally, pendapat saya pribadi. Pendapat kamu yang pribadi seperti apa? Yang nomor 1, I personally believe. Saya percaya. Secara personal, saya percaya. Yang nomor 2, I personally think. Saya pikir, menurut pendapat saya itu seperti apa gitu ya, I think. Yang nomor 3, I personally feel. Saya merasa. Jadi di sini I personally ini bisa kita artikan jadi satu, saya percaya, saya pikir, dan saya rasa. Itu bisa kita artikan seperti itu. Jadi tidak perlu saklek seperti diterjemahkan satu persatu ya, kalian bisa menyusun terjemahan yang paling masuk akal.
Yang nomor 4, to my mind. To my mind ini berarti menurut pendapat saya, hampir sama dengan I think. Yang seperti ini ya, I think dengan nomor 4, to my mind ini sama. Mind ini kan pikiran, think juga pikiran. Bagaimana saya berpikir tentang sesuatu ini jadinya sama. Hanya saja menggunakan bentuk yang berbeda, bentuk kosakata yang berbeda, tapi memiliki maksud yang sama. Yang nomor 5, in your opinion, menurut pendapat kamu, how, what, who, when, which. Ini menggunakan WH question atau WH question, di mana ini juga merupakan salah satu cara untuk asking personal opinion. Tadi kan kita sudah dapat nih, what is your definition sama how do you see. Jadi kita tambahan satu lagi untuk asking personal opinion. In your opinion, menurut pendapat kamu ya, ini nomor 5, ini asking juga. How, bagaimana, what, apa, who, siapa, when, kapan, which, apa. Nah, which ini lebih khusus untuk benda atau hewan ya. Dan setelah ini, titik-titiknya ini semuanya diikuti dengan kalimat lengkap. Seperti ini yang atasnya. I have similar, ini ada subjek, ada verb, lalu performance is, ini ada subjek, ini juga ada verb. Jadi setelah ini kalian ikuti dengan kalimat lengkap. Selain itu, di tengah-tengah ini, setelah believe, setelah think, setelah feel, ini juga kamu bisa kasih selipkan that, T-H-A-T. Tapi itu optional saja, boleh dikasih, boleh juga enggak. Nah, sekarang coba kita lihat ke tugasnya. Untuk tugasnya di sini ada 5 ya. Nanti kalian pilih salah satu dari situasi ini, kalian mau pakai yang mana. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana tugasnya.